sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah terlihat, berarti kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Maaf atas gangguan teknis tadi, memang ada kekeliruan sedikit gitu di akunnya. Oke. Kalau minggu kemarin kita masih mempelajari mengenai definisi kota, sekarang minggu ini kita akan mempelajari mengenai pendekatan tentang bentuk kota. Oke. Bentuk kota itu menarik untuk dipelajari. Kenapa gitu? Oke. Nah, kota, kita sudah tahu bahwa kota itu merupakan daerah pemukiman yang sifatnya itu dinamis, artinya dia itu bisa berkembang, bisa juga kemudian malah surut gitu ya kan. Ada beberapa kota yang menjadi mati gitu, ada kota yang sangat berkembang. Jadi kota itu sifatnya dinamis, artinya tidak tetap, tidak dari zaman dahulu ukurannya segitu ya sampai besok suatu saat akan ukurannya akan tetap segitu gitu. Itu enggak seperti itu. Nah, karena sifatnya yang dinamis itu menjadi satu tantangan tersendiri untuk menganalisa sebetulnya apa sih kota itu bentuknya seperti apa, kemudian apa yang mempengaruhi gitu terjadinya bentuk seperti itu gitu. Kemudian perkembangannya besok itu akan seperti apa, itu tuh sebenarnya bisa dipelajari. Oke. Nah, keingintahuan untuk menganalisa atau keinginan untuk menganalisa mengenai bentuk kota itu sendiri itu sebetulnya sudah dimulai di awal abad 20-an ya, sekitar tahun 1920 atau sekian gitu, pokoknya di awal abad 20-an. Itu memang dimulai dari Amerika. Jadi dari Chicago School of Urban Sociology kalau nggak salah ya, dari Chicago sana. Kemudian itu tuh sebetulnya kenapa kita jadi ingin mendeskripsikan atau ingin menganalisa dari bentuk kota itu sendiri, itu karena memang ternyata itu ada satu keteraturan atau ada pola tertentu yang menjadi kesamaan dari satu kota-kota di dunia gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini memang ilmunya ini atau teori yang diutarakan itu memang berasal dari Amerika gitu awalnya gitu, berarti memang ini nanti mungkin acuannya lebih banyak ke sana. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu memang ada kemiripan di belahan dunia yang lain seperti mungkin di Eropa, di Asia atau di Amerika Latin misalnya, itu nanti tetap ada kesamaannya. Hanya saja mesti ada perbedaannya karena kan memang faktor-faktor yang berpengaruh atau variabel-variabelnya nanti akan Oke. Kemudian kita masih ingat bahwa kemarin itu kita mempelajari mengenai tolong yang mic-nya masih nyala, mikrofonnya masih nyala, tolong dimatiin dulu ya. Oke. Kemarin kita mempelajari bahwa definisi kota kalau dilihat dari morfologinya itu sebetulnya itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan di situ, yaitu pola pemanfaatan lahannya, kemudian tipe bangunannya, jadi fungsi atau kegiatannya itu yang ditampung di situ, kemudian juga arus sirkulasinya atau pola jaringan jalan gitu. Nah, dalam hal ini gitu, ini sebetulnya pola-pola ini yang nanti akan diamati dalam menganalisa bentuk kota selanjutnya gitu ya. Jadi polanya seperti apa, kemudian interrelasi atau pola hubungannya seperti apa antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Oke. Kenapa bilang? Oke. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini adalah cikal bakalnya dari teori untuk menganalisa bentuk satu kota, yaitu teori konsentris, ya dipopulerkan oleh Burgess ya tahun 1925. Dia itu memang juga berasal dari Chicago School of Urban Sociology. Kemudian di sini dia merupakan satu orang yang pertama kali melihat sebetulnya ini ada pola keteraturan nih gitu, pola keteraturan dari
penggunaan lahan serta hubungannya nanti itu antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain seperti apa, itu ada pola keteraturan gitu. Karena itu dia pengen mencari tahu di situ. Nah, dari sini ini pendekatannya adalah pendekatan ekologi sebetulnya, karena dari sini itu seolah-olah seperti adanya persaingan antara makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, dia harus mengakuisisi lahan atau posisi tempat yang paling strategis atau yang paling tepat untuk kegiatan dia gitu. Itu pemikirannya Bourdieu itu paling banyak dipengaruhi oleh itu. Nah, menurut beliau gitu ya, kota itu akan terbentuk dalam 5 zona melingkar yang konsentris apabila tidak ada faktor-faktor yang mengganggunya. Jadi 5 zona melingkar yang konsentris. Jadi zonanya itu berupa lingkaran yang semakin lama semakin melebar gitu. Yang pertama di sini kelihatan kan yang merah tua itu adalah pusat kegiatannya, zona pusat kegiatan. Kemudian yang kedua adalah zona peralihan. Kemudian yang ketiga itu zona pemukiman pekerja. Yang keempat adalah zona pemukiman eksklusif, dan yang kelima adalah zona para pengelaju. Nah, dia akan berkembang menjadi lingkaran-lingkaran sempurna ini apabila tidak ada faktor-faktor yang mengganggu. Apa saja faktor yang mengganggu itu? Contoh faktor yang mengganggu itu misalnya adalah landscape-nya. Jadi di sini tuh dianggap bahwa landscape-nya itu datar, semuanya sama. Artinya bukan berarti kalau kemudian nanti di satu sisi dia ada gunung di sini, otomatis dia nggak bisa melingkar sempurna gitu. Jadi apabila tanahnya datar, kemudian aksesibilitas ke segala arah itu dianggap sama, maka dia akan cenderung berkembang secara konsentris. Lantas, posisi di sini kenapa melingkar sempurna ini? Posisi yang pertama atau posisi yang paling strategis atau dikelilingi oleh zona-zona lain adalah posisi yang punya posisi yang diduduki oleh kegiatan-kegiatan yang punya potensi ekonomi kuat. Ya, karena itu di situ dijadikan sebagai pusat kegiatan. Kemudian yang lain-lain itu akan melingkari atau mengikuti. Yang kedua, zona peralihan ini sebetulnya adalah zona yang tidak nyaman, karena di sini tuh zona yang tidak nyaman, karena yang di sini ini adalah peralihan antara yang potensi ekonomi kuat itu di sini biasanya nanti dia memakai sumber daya yang banyak gitu ya, mungkin akan jadi macet, kemudian akan jaringan airnya mungkin akan terganggu, padat gitu, sehingga di sini adalah zona peralihan adalah zona yang tidak nyaman gitu, tidak nyaman untuk ditinggali karena dia mesti masih terdampak oleh gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh zona pusat kegiatan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah zona pemukiman pekerja di sini. Zona pemukiman pekerja itu biasanya dia memang middle low ya, middle low. Kenapa? Karena mereka masih bergantung ke sini pekerjaannya, sehingga dia harus dekat, dia membutuhkan dekat dengan lokasi pekerjaannya atau lokasi yang punya potensi ekonomi tinggi. Kemudian yang di luarnya itu yang lebih nyaman itu adalah zona pemukiman eksklusif ya. Kemudian yang terluar adalah zona pengelaju atau komuter di sini. Oke. Nah, teori yang diutarakan oleh Bourdieu ini sebetulnya memang masih banyak kekurangannya gitu ya. Artinya mana ada gitu kota yang berkembang sempurna mengikuti lingkaran-lingkaran gitu kan. Kalau di realitas kan memang tidak ada gitu. Artinya tidak semua ahli itu akan setuju dengan apa yang diutarakan oleh beliau gitu. Artinya ada yang setuju, ada yang mendukung ya, mendukung setuju, kemudian ada yang memang kemudian dia itu tidak setuju, atau ada juga yang ini sudah saya setuju nih, tapi kayaknya perlu disempurnakan gitu. Jadi memang biasa kan ketika kita mengutarakan satu teori atau mengutarakan hasil analisa kita, kemudian ada yang setuju, ada yang tidak, itu biasa dalam kegiatan keilmuan gitu ya. Beberapa yang tidak setuju itu seperti yang diutarakan oleh Devi di sini, misalnya contohnya ya keanehan-keanehan dari teori Bourdieu itu adalah misalnya bentuk CBD itu kan biasanya tidak teratur ya, tidak melulu harus berbentuk lingkaran gitu, tapi bisa juga bentuknya segi empat, grid-grid gitu ya. Nah, itu terus gimana gitu? Apakah kemudian kalau kotak kemudian dia akan berkembangnya juga kotak-kotak gitu?
Kemudian penggunaan lahan itu tidak selalu bisa kemudian memperluasnya itu sama gitu. Bisa jadi dalamnya pusatnya mungkin central point-nya mungkin tetap berupa lingkaran atau kotak, tapi kemudian meluasnya itu tidak teratur atau menjari gitu. Tahu menjari ya, menjari gitu. Jadi dia itu tidak sama pada setiap sisinya itu tidak pengembangannya tidak sama gitu luasannya gitu. Jadi berbeda-beda. Kemudian industri itu banyak terletak di jalur transportasi, itu juga nanti akan mempengaruhi. Kemudian perumahan yang lebih baik juga belum tentu dia akan melingkari kota seperti itu gitu. Dan seterusnya. Oke. Ada banyak sekali sebetulnya sanggahan-sanggahan yang dilakukan terkait dengan teori konsentris mengenai bentuk kota itu. Oke. Tapi ada juga kemudian dari teori konsentris tersebut, kemudian ada memang belum sempurna, tapi tetap melupakan satu terobosan gitu ya, terobosan ketika terjadi pembuktian atau melihat bahwa memang ada satu keteraturan, ada satu pola gitu. Tinggal polanya itu mengikuti yang seperti apa itu yang perlu dicari selanjutnya kan gitu. Karena itu teori konsentris karena dianggap belum sempurna kemudian dikembangkan. Gitu. Pengembangannya apa? Pengembangan yang pertama itu salah satunya adalah teori poros. Teori poros di sini adalah seperti yang tadi saya sebutkan, dia pengembangannya itu kan mirip menjari ya, menjari atau bisa juga star shape pattern gitu. Jadi seperti bintang laut gitu teorinya, atau seperti octopus gurita gitu. Lah di sini yang mempengaruhi di sini dia memang polanya masih mengikuti pola konsentris. Itu ya, karena ini kan memang penyempurnaan dari teori konsentris. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5-nya itu masih sama dengan pembagian zona pada teori konsentris. Bedanya adalah dia tidak berbentuk lingkaran sempurna gitu, karena memang nggak mungkin gitu kan. Nah terus apa yang mempengaruhinya sehingga dia tidak berupa lingkaran sempurna? Yang mempengaruhinya di sini adalah peranan dari transportasi dan mobilitas penduduk. Oke. Jadi karena ada peranan dari transportasi dan mobilitas penduduk ini, maka dia akan menyebabkan distorsi atau menyebabkan satu penyelewengan gitu ya, atau ketidaksesuaian dengan pola konsentris. Itu yang menyebabkan nanti bentuknya seperti star shape ini tadi. Jadi kalau bisa dilihat di sini, apa yang menyebabkan dia jadi berkembang lebih panjang gitu dari sentral gitu, yang menyebabkan dia bisa berkembang lebih jauh atau lebih jaraknya itu lebih jauh daripada sentral, itu adalah adanya aksesibilitas di sini karena transportasi dia dekat dengan jaringan jalan. Jadi yang berupa garis di situ itu adalah jalan ya. Ini yang garis 2 ini adalah jalan. Kemudian yang titik-titiknya adalah jalur kereta api. Bisa dilihat di sini bahwa perkembangan zona-zona tertentu, termasuk permukiman di sini, itu yang lebih akan jauh lebih berkembang. Jauh pun tidak masalah dengan jauh secara distan atau jaraknya itu tidak masalah dengan inti atau sentral kegiatan, sepanjang dia dekat dengan jalur untuk aksesibilitas, baik itu berupa jalan raya maupun kereta api gitu ya. Jadi di sini diartikan kalau aksesibilitas itu diartikan sebagai perbandingan antara waktu dan biaya dalam hubungannya dengan sistem transportasi. Artinya jauh tidak masalah, asal dia bisa mengakses cepat ke arah CBD itu, cepat dan murah, gitu. Oke. Jadi kalau sama-sama misalnya posisinya di daerah yang jauh dengan jalan raya gitu, dia akan lama gitu karena dia harus menuju ke jalan raya dulu, kemudian baru menuju ke sentral pusat kota gitu di tempat CBD. Maka dia akan berkembang lebih lama daripada yang perkembangan lahan yang dekat atau bersentuhan langsung dengan jalur transportasi utama. Oke, ini adalah satu penyempurnaan dari teori Burgess, gitu. Teori konsentris maksud saya. Oke, kemudian ada teori sektor di sini. Teori sektor ini juga sama sebetulnya. Jadi
Di sini ini kalau teori sektor itu dia tidak ini peruangannya itu tidak random ya sebetulnya, dia itu mengikuti apa namanya, sebetulnya dia itu mengikuti juga dengan teori konsentris, tapi ada penyempurnaannya. Penyempurnaannya itu apa? Jadi asosiasi keruangannya ini, kenapa kok 2 itu bisa memanjang ke sini, 3 memanjang ke sini, 4 di sini, dan seterusnya. Itu tuh dia ada variabel-variabel tertentunya gitu deh. Nah, variabelnya itu apa saja? Variabelnya itu bisa jadi karena fasilitasnya, penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kegiatannya misalnya. Bisa jadi juga misalnya kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungannya yang lebih menjual yang mana, yang lebih potensial sesuai dengan kegiatan yang mana. Kemudian bisa prestisnya, kemudian bisa aksesibilitas. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa teori sektor ini kemudian bisa seperti ini. Jadi kayak random gitu, tapi sebetulnya ini tidak random. Ini tidak random, tapi ada variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi kenapa dua itu apa sih? Zona peralihan atau zona. Kemudian yang tiga aja kita lihat ya, permukiman kelas rendah itu kenapa seperti itu posisinya gitu. Itu kita bisa melihat dari mana, dari itu tadi variabelnya. Oh, bisa jadi misalnya zona pemukiman kelas menengah misalnya, kelas menengah kenapa posisinya di situ? Oh, mungkin karena di situ itu ada fasilitas tertentu yang memudahkan atau yang membuat mereka nyaman gitu, karena kan kelas menengah ya, kelas menengah itu dia memilih gitu ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya yang kelas rendah, kenapa dia bisa memanjang gini? Oh, berarti dia mungkin dekat dengan alat sarana transportasi misalnya, transportasi umum, jalan atau transportasi utama gitu, sehingga mudah dan murah. Jadi ada gabungan juga dengan yang teori poros tadi gitu. Itu seperti itu. Nah, di sini ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia asosiasi keruangannya itu yang kuat dengan jalur transportasi atau aksesibilitas, kemudian fasilitas yang disediakan dan kondisi lingkungannya. Gitu. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa elemen arah itu lebih menentukan penggunaan lahannya daripada elemen jarak. Yang dimaksud di sini adalah elemen arah itu lebih menentukan. Artinya dia kalau ke arah sana, misalnya jalur transportasinya ke arah sana, maka dia elemen arah itu akan lebih penting di sini daripada elemen jarak. Elemen jarak itu adalah distance ya, jarak antara pusat kota dengan titik hunian atau titik kegiatan dari si penghuni kota tersebut gitu. Nah, kemudian yang menarik lainnya adalah kalau distribusi umur bangunan itu usia bangunan tua usia bangunan. Jadi bangunan itu kan kalau kita lihat kan ada usia-usianya ya. Kalau kalian mungkin tinggal di kota Jakarta atau mungkin kalian di Semarang atau di Solo pun atau di Jogja gitu. Kita kan ada satu area khusus yang memang dia bangunannya itu usia bangunannya cukup tua. Jadi namanya kota lama gitu, kota tua atau kota lama gitu. Nah, bangunan-bangunan yang memang usianya sudah tua atau sudah termasuk pada bangunan lama itu biasanya terkumpul di area tertentu gitu. Nah, distribusi umur bangunan tersebut itu cenderung sesuai dengan teori konsentris sebetulnya. Artinya apa? Artinya di pusat kota, pusat yang sekarang jadi CBD itu sebenarnya lebih banyak ditemukan oleh bangunan-bangunan tua gitu ya. Kemudian kalau dari kualitas fisiknya dia akan mengikuti pola sektor. Jadi karena itu sering menjadi perdebatan sebetulnya inner city atau kota cikal bakal kota itu sebetulnya di mana gitu lah. Itu tuh menjadi perdebatan. Kadang kan kita menentukan di CBD-nya, padahal CBD itu kan sebenarnya ada banyak. Kadang-kadang nanti next di teori multiple nuclei kita akan mempelajari bahwa sebetulnya pusat kegiatan itu bisa banyak, CBD itu sebenarnya bisa banyak gitu. Tapi yang namanya pusat kota itu sebetulnya yang cikal bakal kota itu cuma satu sebetulnya gitu. Oke. Nah, teori multiple nuclei gitu. Ini dipopulerkan oleh Harris and Ullman ya. Nah, di sini itu sebetulnya melihat bahwa konsentris itu kan hanya punya satu zona pusat kegiatan ya. Padahal untuk realitasnya itu
yang namanya satu kota besar itu sebetulnya terbentuk dari perkembangan dan integrasi yang berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat kegiatan. Jadi bukan hanya punya satu pusat kegiatan saja kemudian berkembang di sini zona untuk peralihan, kemudian zona pemukiman rendah dan seterusnya. Itu tidak seperti itu karena kegiatan pun akan beraneka ragam. Yang namanya kegiatan yang berada di Central Business District pun kan masih bisa dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kegiatan yang lain gitu. Nah, faktor-faktornya ini yang menyebabkan perbedaan atau pertumbuhan dari beberapa pusat kegiatan yang berbeda-beda itu karena memang kadangkala itu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang lebih membutuhkan fasilitas-fasilitas yang tertentu. Contoh misalnya, kalau untuk kegiatan yang kaitannya dekat dengan industri, barangkali dia akan membutuhkan aksesibilitas atau transportasi yang memadai misalnya. Kenapa? Karena industri dia mungkin butuh keluar masuk kontainer, kemudian dia butuh untuk bongkar muat dan sebagainya. Jadi dia itu mesti butuh lokasi yang khusus yang tertentu gitu. Akan beda halnya dengan mungkin kegiatan yang di CBD juga, tapi dia mungkin di CBD, tapi dia mungkin kaitannya dengan mall misalnya ya, jual beli retail misalnya, itu nanti akan berbeda kebutuhannya. Dia mungkin butuh prestis, butuh fasilitas yang lebih high gitu ya, kemudian akses yang juga mudah untuk angkutan umumnya barangkali gitu. Jadi antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya itu butuh mempunyai karakteristik khusus yang membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu untuk mendukungnya gitu ya. Misalnya sejarah, situs sejarah misalnya, itu nanti butuh perlakuan yang beda lagi. Misalnya masa situs sejarah nanti mungkin dekat dengan industri misalnya, nanti bisa rusak kan lama-lama gitu, karena sering daerah jalan di sekitarnya dilewati oleh kontainer misalnya, itu akan potensi untuk merusak gitu. Kemudian pengelompokan fungsi-fungsi yang sejenis itu sebetulnya mempunyai keuntungan gitu. Jadi dia mempunyai keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu adalah untuk meningkatkan peluang gitu, peningkatan peluang atau meningkatkan pelanggan yang potensial gitu. Contoh misalnya nanti di sini kalau di Solo itu misalnya Kampung Batik Laweyan gitu ya, itu kan sejenis sebetulnya. Jadi dikembangkan di situ, dia jadi sentral batik di Surakarta gitu, sentral kerajinan bisa di Surakarta. Mungkin ada sentral penjualan tekstil di Surakarta yang lain, mungkin di Pasar Klewer, di situ ada Pasar Klewer, ada BTS, Beteng Trade Center ya, BTC bukan BTS, kenapa jadi BTS ya? Oke. Kemudian ada contoh-contoh yang lain juga gitu, banyak yang kita bisa cari. Kemudian kenapa dia multiple nuclei itu bisa terpecah-pecah seperti ini? Ini sebetulnya karena memang nanti ada unsur-unsur yang kemungkinan bisa saling merugikan gitu, karena berbeda gitu. Misalnya contohnya kalau daerah industri dekat dengan misalnya daerah pemukiman kelas atas, kira-kira matching atau enggak? Kan enggak matching gitu, karena kan pemukiman kelas atas itu cenderung membutuhkan privacy, prestis, kenyamanan, teduh dan sebagainya. Kalau dekat dengan kawasan industri nanti akan saling bertolak belakang gitu. Jadi saling bertolak belakang gitu ya. Jadi kemudian dia tidak akan saling berkembang gitu karena akan saling mengganggu satu sama lain. Oke. Dan seterusnya. Jadi intinya kalau industri itu lebih cenderung pada kemudahan transportasi atau kemudahan aksesibilitas, kemudian pemukiman baru itu lebih pada pengembangannya itu lebih pada kedekatan dengan fasos atau fasum gitu, fasilitas sosial maupun fasilitas umum gitu. Jadi lebih pada fasilitas yang ditawarkan di situ. Oke. Ada satu lagi teori yang cukup menarik gitu, yang agak berbeda gitu. Jadi di sini adalah teori ketinggian bangunan gitu. Kenapa ini menarik menurut saya? Karena dari tadi kita bicara mengenai bentuk kota, kita itu membicarakan secara disadari atau tidak gitu. Kita itu membicarakan mengenai konsep kota secara
horizontal gitu ya. Jadi dalam 2 dimensi gitu. Jadi melebar aja gitu. Padahal kota itu kan sebetulnya bukan hanya melebar saja gitu. Ada beberapa peluang untuk menjadikan kota atau meningkatkan kota secara vertikal gitu ya. Ya, hubungan variasi ketinggian bangunan dengan penggunaan lahan itu menciptakan pola struktur kota gitu. Jadi di sini itu yang diutarakan, yang mencoba diutarakan di sini adalah bahwa kalau tadi itu kan kita selalu bicara mengenai distance ya, distance itu jarak, artinya jarak dari pusat kotanya itu tadi ke arah luar itu semakin jauh maka dia akan seperti apa gitu. Sementara untuk yang ketinggian bangunan ini dia juga distance-nya tapi dalam bentuk height ya, height atau ketinggian bangunan. Jadi semakin diukurnya itu semakin jauh dari ground atau dari dasarnya. Oke. Tetapi terus hubungannya sama bentuk kota gimana, Bu? Nah, ini tetapi distance itu sebetulnya paralel dengan height. Jadi gini maksudnya. Semakin mendekat ke pusat kota, jadi semakin mendekat ke pusat kota, maka height atau ketinggian bangunan itu akan semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi gitu. Semakin menjauh dari pusat kota, ketinggian bangunannya juga akan semakin landai atau semakin rendah. Oke. Nah, sebaliknya kalau semakin tinggi dari bangunannya itu aksesnya kan semakin susah ya, artinya di satu bangunan misalnya 50 lantai gitu. Aksesibilitas bangunan di lantai 1, 2, 3 mungkin akan berbeda dengan aksesibilitas di lantai 40 ke atas kan begitu kan, lebih terbatas aksesibilitas di lantai 40 ke atas. Karena itu biasanya daerah-daerah yang di bawah dianggap punya akses lebih banyak, maka dia dipakai untuk misalnya retail atau untuk office gitu. Jadi untuk area-area yang memang membutuhkan aksesibilitas tinggi gitu, yang semakin tinggi bangunannya di lantai yang lebih atas itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang private gitu, misalnya untuk residential gitu, hotel gitu, apartemen dan sebagainya. Oke. Jadi aksesibilitas di sini tidak hanya mengikuti elemen jarak ya, bukan hanya distance, tapi juga ketinggian atau height gitu. Jadi 3 dimensi aspeknya. Oke. Oke, kemudian yang terakhir adalah teori historis dari William Alonso. Teori historis di sini adalah ternyata perubahan tempat tinggal di kota itu jadi zona-zona itu sebetulnya nanti kita akan bicara mengenai perubahan tempat tinggal ya. Perubahan zona sebetulnya ini. Itu berkorelasi kuat dengan usia bangunan atau penuaan bangunan, kemudian pergantian penguasaan lahan. Jadi lahan itu kan tidak dari dulu sampai sekarang diakuisisi oleh satu orang saja, mesti ada pergantian-pergantian dari penguasaan lahan itu. Fungsinya juga kemudian akan berubah. Nah, pergantian-pergantian ini ternyata itu berkorelasi pada perubahan zona atau zonifikasi dalam satu kota, dan dia akan mempengaruhi juga perkembangan bentuk kota secara umum gitu. Selain itu juga ada pertumbuhan populasi dan pola ketersediaan lahan di situ. Oke. Ini adalah satu contoh di mana saya pakainya memang di sini gambarnya adalah dari teori konsentris ya. Teori konsentris seperti yang tadi kita pelajari adalah di zona pertama itu adalah CBD, betul. Nah, di CBD itu kemudian CBD itu di luar CBD adalah zona transisi sebelum masuk ke zona permukiman kelas middle low. Kemudian zona transisi ini adalah zona yang tidak nyaman gitu, karena kan dia terganggu oleh kegiatan-kegiatan dari keramaian dari sebagai dampak dari kegiatan di CBD. Oke. Kemudian karena dia tidak nyaman ini zona transisi ini, maka
sebagian penduduk yang mungkin punya kemampuan lebih atau punya standar ya, punya standar apa namanya, hidup yang lebih tinggi gitu. Kemudian dia akan move atau akan pindah keluar gitu. Dia akan mencari yang lebih nyaman bagi dia. Mungkin tidak langsung ke zona keempat atau zona yang pemukiman kelas atas mungkin belum mampu, karena itu dia akan pindah keluar. Karena itu kita juga sering melihat ada pemukiman baru yang kemudian muncul di kota-kota yang kita tempati gitu, yang berada di luar kota. Pemukiman itu biasanya pemukiman yang atau perumahan yang tipe-tipe real estate gitu, artinya dia menengah, artinya orang yang memang membeli di situ tuh orang yang cukup mampu gitu ya, orang yang cukup mampu, mempunyai kendaraan juga karena kan dia akan berada jauh dari pusat kota, jadi dia membutuhkan kendaraan ke situ, harganya cukup terjangkau gitu ya, tapi bersih, penghuninya itu cenderung homogen, artinya berpendidikan dan seterusnya. Itu mereka yang mulai merasa tidak nyaman berada di zona transisi ini gitu. Jadi mereka akan pindah keluar, kemudian pindah keluar maka daerah di sini akan menjadi kosong kan. Kosongnya daerah ini kemudian akan diisi oleh orang-orang atau pendatang-pendatang kaum urban yang datang atau masuk kota melalui urbanisasi gitu. Kenapa? Bagi mereka tempat tinggal yang tidak nyaman itu menjadi tidak penting karena mereka butuh tempat yang dekat dengan pusat kegiatan karena pekerjaan mereka di situ gitu. Itu yang kita sebut sebagai urban life cycle ya. Jadi di mana ini kemudian berkembang melebar atau membesar, kemudian daerah sini menjadi tidak nyaman untuk ditinggali, kemudian yang merasa terganggu tinggal di sini, yang punya kemampuan finansial lebih atau punya standar hidup yang lebih tinggi. Jadi di sini ada penurunan kualitas lingkungan, dia akan pergi keluar mencari kualitas yang lebih bagus gitu, karena dia mampu gitu ya. Nah, kenapa dia di sini jauh? Nggak apa-apa, sekarang kan ada transportasi, jalur akses sudah bagus, kendaraan sudah gampang dimiliki gitu ya, komunikasi juga mudah gitu. Jadi tidak masalah mereka tinggal di pinggiran kota. Lah, lantas kawasan sini siapa dong yang ngisi gitu? Akhirnya kan jadi kawasan yang kumuh di sekitarnya. Itu kalian bisa cek di sekitar kota tua itu mesti, atau bekas-bekas CBD lama itu mesti daerahnya mengalami penurunan kualitas lingkungan gitu ya. Nah itu nanti yang mengisi siapa? Yang mengisi itu orang-orang yang memang masuk ke kota, yang urbanisasi ya, masuk melalui urbanisasi, rata-rata kaum pekerja informal yang butuh mencari makan atau mencari pekerjaan yang berdekatan dengan CBD gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bentuk kota. Jadi ada beberapa sebetulnya yang membuat bentuk kota itu berbeda-beda. Tentunya hal tersebut akan berbeda antara satu area dengan area yang lain, antara bagian negara tertentu dengan negara yang lain gitu. Contoh misalnya, karena ini memang acuannya berasal dari Amerika, jadi jika bakalnya teorinya berasal dari Amerika, maka memang dia menyesuaikan dengan kondisi Amerika pada saat ini gitu loh. Tapi akan berbeda apabila misalnya kita cek di Eropa gitu. Di Eropa teori khususnya Inggris ya yang jadi sampel itu adalah di Eropa gitu, yang teori sektor ini tadi itu dia bentuknya sektor seperti ini, artinya dia akan memanjang di beberapa bagian gitu, di beberapa zona dia akan memanjang. Itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi salah satunya adalah kebutuhan akan udara segar waktu itu, udara segar. Jadi udara segar karena mungkin pada saat itu terjadi revolusi industri, lagi kuat-kuatnya revolusi industri di Eropa ya, sehingga angin itu datang dari arah tertentu kan. Kalian juga sudah belajar dari fisika bangunan barangkali ya. Jadi arah angin itu sebetulnya kan secara
secara umum itu sepanjang tahun itu ada arah tertentu tergantung pada posisi kota yang bersangkutan gitu. Coba bayangkan apabila di sebelah misalnya angin bertiup dari utara ke selatan misalnya, kemudian sebelah utara itu ada industri, kemudian pemukimannya kira-kira nyaman atau tidak apabila pemukiman berada di daerah selatan gitu. Sementara angin bertiup dari utara ke selatan kan tidak nyaman gitu. Nah, karena itu teori sektor ini dia sangat mempengaruhi bentuk kota atau bisa dibaca atau bisa dianalisa sesuai dengan bentuk-bentuk kota yang berada di Inggris mungkin sebagiannya. Itu tapi karena memang dia munculnya itu karena memang kebutuhan akan udara bersih pada saat itu. Jadi dia mempengaruhi bentuk kotanya gitu. Oke, kemudian kalau yang di Amerika Latin gitu, itu akan berbeda lagi. Di Amerika Latin mungkin agak condong mirip dengan Asia ya. Maaf nih, gangguan tenggorokan. Ya agak mirip dengan Asia mungkin kalau di Amerika Latin. Bedanya kalau di Amerika Latin itu makin jauh dari pusat kotanya ini dia akan makin makin menurun gitu secara ekonomi penduduknya gitu. Jadi yang tinggal di pusat kota itu adalah yang memang betul-betul high gitu, yang memang secara potensi ekonomi dia memang mampu gitu. Nah, kemudian CBD yang berada di pusat kota itu kalau di Amerika Latin itu sebagian besar memang kemudian dihancurkan gitu, kemudian diganti dengan bentuk fisiknya itu diganti dengan bentuk fisik kota-kota modern gitu. Jadi memang dihancurkan cikal bakal gitu. Jadi jalan menjadi besar, jadi lebar-lebar gitu. Kemudian bangunannya menjadi tinggi-tinggi, citranya citra modern di situ. Gitu. Itu mungkin juga nanti akan berbeda pula kalau di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita banyak kota-kota yang memang cikal bakalnya itu berasal dari kerajaan ya, kerajaan tertentu atau mungkin kota-kota yang memang kuat linknya dengan tradisi-tradisi tertentu gitu lah. Itu nanti modelnya juga akan berbeda. Tapi untuk secara tradisional memang berbeda akarnya, tapi untuk pengembangannya kemudian somehow gitu di satu sisi gitu, itu dia akan somehow gitu di satu sisi dia akan ada titik temu dengan bentuk-bentuk yang itu tadi gitu. Itu ya. Oke, saya langsung next saja. Saya next dulu ya karena waktunya kita berlari-lari nih. Saya next dulu kalau kemudian dinamika kota. Kita sudah mempelajari tadi bahwa bentuk kota itu dinamis, tidak statis. Jadi dia tidak tetap bentuknya seperti itu terus dari tahun zaman bahula sampai next gitu. Itu selalu ada perubahan. Perubahannya kan macam-macam. Apabila dengan catatan apabila tidak ada batasan-batasan yang memang melingkupi atau membatasi dari dari pengembangan bentuk kota itu selanjutnya gitu ya. Perkembangan spasial kota itu secara umum ada dua, yaitu spasial sentrifugal dan spasial sentripetal. Jika kalian mendengar mengenai sentrifugal dan sentripetal, kalian ingat apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Sentrifugal dan sentripetal. Fisika. Apa? Ada yang ingat? Mungkin mengingatkan saya pada sesuatu nih kayaknya sentrifugal dan sentripetal itu gitu. Fisika. Fisika, betul. Betul sekali. Mengingatkan kita pada fisika, yaitu gaya yang berlaku pada satu fisika gitu ya. Ini kebetulan saya kok nggak punya barangnya. Jadi sentrifugal dan sentripetal itu adalah gaya yang biasa kita pakai ketika kita sedang mempelajari ilmu fisika. Jadi gini, mudahnya itu gini. Misalnya nih, saya punya masker nih. Masker ada ininya. Kita kalau di fisika itu biasanya pakai ember ya, ember diisi air gitu. Kemudian kita putar-putar begini. Wah ini nggak bisa nih kalau kurang berat soalnya. Kita putar-putar begini.
kita putar-putar, maka ember yang berisi air itu akan ikut berputar dan dia tidak akan tumpah tapi airnya gitu loh. Kalau di fisika biasanya kita mempelajari seperti itu. Nah, kenapa dia tidak tumpah? Karena memang ada gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal itu adalah dia itu mendorong ke arah luar. Oke. Sehingga dia itu akan mendorong ke arah luar sehingga kalau misalnya ember pakai tali kita putar-putar, talinya itu akan lurus gitu karena terikat kuat dengan sentralnya atau dengan pusatnya. Oke. Tapi dia gayanya itu mendorong ke arah luar, tapi dia masih terikat kuat karena itu dia kenceng kan talinya jadi lurus. Nah, kalau sentripetal itu adalah penambahan bangunan kekuatan yang terjadi dalam kota. Gaya sentripetal itu adalah gaya menariknya itu, gitu loh. Jadi gaya spasial sentrifugal dalam konteks kota nih ya, dalam konteks kota, gaya spasial sentrifugal itu adalah dia itu mendorong untuk pengembangan ke arah luar. Jadi kota itu melebar. Oke, kota itu akan melebar. Jadi penduduk kota itu kan suka atau tidak suka dia akan bertambah terus, baik karena memang kelahiran, bisa jadi juga karena memang migrasi atau perpindahan penduduk ke dalam kota atau urbanisasi. Nah, karena memang dia itu menjadi pertumbuhan penduduknya semakin meningkat, maka terjadi tuntutan ke ruangan dong, kan gitu. Tuntutan ke ruangan akhirnya sebagian nanti akan terdorong keluar. Ketika sebagian terdorong keluar, konsekuensinya adalah kota akan melebar. Oke. Kemudian kalau yang sentripetal adalah dia penambahan bangunan-bangunan perkotaan yang terjadi di dalam kota. Artinya apa? Kota memadat, menjadi lebih padat. Jadi pertambahan penduduk baik karena kelahiran maupun karena urbanisasi itu tadi, dia akan membuat kota itu menjadi lebih padat di dalam gitu. Jadi ada dua hal di sini, bahwa kota itu bisa berkembang keluar atau melebar, bisa juga memadat atau mungkin secara vertikal jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, tentunya hal-hal ini mesti ada batasan-batasannya juga dong gitu. Maksudnya tidak semua itu bisa melebar dan tidak semua juga bisa memadat begitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kondisi-kondisi seperti apa yang akan mempengaruhi gitu ya. Contoh di sini adalah spasial sentrifugal. Spasial sentrifugal yang kita bahas pertama ya, yang kita bahas pertama adalah perkembangan kota secara keruangan yang sentrifugal atau yang melebar. Apa yang mempengaruhi sehingga kota menjadi melebar? Yang pertama jelas bahwa aksesibilitas semakin mudah sekarang ini. Jalan dibangun di mana-mana. Kereta MRT atau LRT gitu, itu dibangun di mana-mana sehingga kita menjadi mudah menjangkau ke segala tempat gitu ya. Nah, karena itu menjadi tidak masalah apabila kita tinggal sedikit lebih jauh ke kota dari pusat kota, tetapi asal aksesibilitasnya mudah. Ini hampir sama dengan yang diutarakan oleh secara prinsip ya, secara prinsip hampir sama dengan yang diutarakan pada teori poros itu tadi gitu. Di mana di teori poros itu kan aspek jarak itu sekarang sudah menjadi tidak apa ya, menjadi bukan hal yang utama lagi karena yang penting waktu pencapaiannya bisa cepat gitu. Kalau waktu pencapaiannya cepat apabila aksesibilitasnya mudah kan gitu. Itu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi lagi adalah pelayanan umum. Jadi zona pelayanan umum di situ semakin tersebarnya fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial di segala tempat semakin merata, maka dia akan mendorong juga untuk semakin melebar gitu ya. Kemudian karakteristik lahan atau site, sepanjang karakternya itu datar, bisa memang bisa untuk melebar gitu, maksudnya ideal untuk pelebaran atau ideal untuk tempat tinggal, maka dia akan punya kecenderungan melebar. Beda halnya dengan memang kondisi-kondisi tertentu yang terjadi pada kota yang menyebabkan dia nggak bisa melebar. Gitu. Contohnya adalah Quito. Quito kalian bisa akses nanti di internet. Quito itu
kebetulan saya punya teman dari Quito ya. Quito itu adalah daerah di Amerika Latin gitu. Lah, di situ dia itu satu kota yang bentuknya memanjang. Kenapa memanjang? Karena dia berasal dari dia itu berada di lembah. Lembah di mana di sebelah kirinya gunung, di sebelah kanannya juga gunung. Sehingga dia nggak mungkin bisa melebar lagi. Sudah dia mentok gitu, itu aja gitu. Nah, apabila karakteristik lahannya itu seperti Quito, maka dia tidak bisa sentrifugal lagi gitu. Dia mungkin akan bisa sedikit bertambah panjang tapi lebih terbatas geraknya dibanding apabila karakteristik lahannya itu datar, misalnya seperti Surakarta itu kan datar gitu ya. Mungkin lebih mudah. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang lain adalah karakteristik pemilik lahan. Pemilik lahan ini adalah pemilik lahan di pinggir-pinggir perkotaan. Apabila pemilik lahan tersebut memang cenderung untuk melepaskan lahannya, maka pemekaran atau perluasan kota itu akan menjadi semakin mudah atau semakin cepat gitu ya. Contoh misalnya dulu kota Solo itu mungkin batasnya UMS saja lah. UMS saja itu dulu ketika saya masih kuliah di daerah sekitar UMS itu masih sawah-sawah gitu. Masih sawah-sawah, tapi karena ada UMS yang notabene adalah masuk ke fasilitas gitu ya. Kemudian di sekitarnya itu mulai bermunculan bangunan-bangunan, kemudian di sekitarnya itu juga pemilik lahannya cenderung untuk melepaskan lahannya yang tadinya sawah itu atau area pertanian itu dia lepaskan gitu, maka ya sudah langsung otomatis dia nanti akan berubah menjadi kawasan permukiman baru di situ. Jadi melebar kotanya gitu ya. Kemudian aturan-aturan di sini juga berpengaruh ya. Aturan ini adalah aturan-aturan yang terkait pada pengembangan kota gitu. Maksudnya misalnya saja kalau di Jakarta itu misalnya aturan yang berlaku karena di Jakarta itu kan kotanya ini ya nyambung gitu ya antara Jakarta dengan yang saya sudah jelaskan ya kemarin dengan kawasan Bodetabek gitu, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu. Nah, ketika ada kebijakan tertentu yang saling saling mendukung atau saling bersambungan antara satu sama lain, itu nanti akan mempengaruhi juga pelebaran kota itu tadi. Jadi sentrifugalnya kota itu akan terpengaruh juga. Kemudian ada prakarsa pengembang. Prakarsa pengembang itu juga berpengaruh besar gitu. Ketika tadinya sawah, kalau di Solo itu bisa dilihat di Solo Baru, kompleks Solo Baru ya. Nah, itu tadinya juga sawah saja, tiba-tiba di situ didirikan satu pemukiman yang sangat elit gitu di situ pengembang. Kemudian dari situlah kemudian baru fasilitas umum, fasilitas sosial dan sebagainya itu masuk ke situ. Kemudian lama-lama mall dan sebagainya. Kalian mesti tahu The Park gitu ya. Kalau yang yang suka ke mall gitu mesti kenal tuh The Park gitu. Itu kan fasilitas yang kemudian menyusul di situ. Nah, itu semakin mempercepat adanya spasial sentrifugal itu. Jadi memang pengembangnya yang mempunyai prakarsa sendiri kayak membentuk kota satelit, kota baru gitu loh. Di situ kalau di Jakarta itu sebetulnya yang prakarsa pengembang itu Pondok Indah ya, kawasan Pondok Indah. Itu dulu ketika saya masih kecil juga daerahnya masih kebun-kebun gitu, daerahnya sekitar situ masih kebun-kebun. Cuma kemudian karena ada pengembang di situ yang membuat pemukiman yang elit di situ, maka kemudian yang lain-lain menyusul gitu. Akhirnya semakin lama semakin lebar kotanya. Oke, kemudian juga faktor teknologi yang nggak jauh beda dengan masalah transportasi itu tadi ya. Kemudahan teknologi membuat kita tidak harus keluar rumah setiap hari. Kayak sekarang aja misalnya kita Zoom gini. Nah, ketika kita Zoom ini kan sebetulnya saya mau Zoom dari hutan, saya mau Zoom dari gunung, saya mau Zoom sambil di tengah laut, sepanjang sinyal itu oke, maka kita bisa berkomunikasi gitu. Jadi tidak membutuhkan tatap muka secara langsung. Itu juga mendorong adanya keinginan untuk melebarkan kota itu tadi. Artinya nggak perlu lagi kita tinggal dekat di pusat kota gitu loh.
Kita tinggal jauh pun bisa. Nah, akhirnya itu yang akan mendorong kota menjadi melebar. Spasial sentrifugal model memanjang gitu. Nah, ini adalah pengembangan kota yang terjadi di sepanjang jalur transportasi biasanya ya, ataupun di lembah yang sempit. Contoh yang sepanjang jalur transportasi itu adalah misalnya antara kota satu dengan kota yang lainnya. Kalau kalian lihat, misalnya antara Solo ke Jogja itu kayak sepanjang jalannya itu sudah kayak nyambung aja, sudah kayak nyambung kayak satu kota saja yang dari, meskipun di belakang bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang kota itu sebetulnya masih sebagian masih sawah gitu loh. Tapi yang dekat dengan yang dekat dengan jalur transportasinya itu sudah diakuisisi oleh pemukiman baru gitu. Oke, itu adalah spasial sentrifugal model memanjang. Ini juga sebetulnya konteksnya sama dengan teori poros itu tadi ya, teori poros atau teori sektornya yang tadi sudah kita pelajari ya. Kemudian ini yang bentuknya seperti lembah sempit itu ya, Quito itu tadi contoh yang sempurna sebetulnya, dia nggak bisa melebar, dia biasanya memanjang dan itu pun juga terbatas gitu. Oke. Kemudian di sini adalah spasial sentrifugal model melompat. Spasial sentrifugal model melompat ini adalah dari pusat kota, dia akan cenderung keluar atau terdorong keluar untuk mencari pemukiman yang lebih nyaman gitu. Nah ini tapi dia modelnya adalah melompat random. Kenapa random? Karena ini tadi sekali lagi bahwa salah satu yang menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya atau percepatan pelebaran kota melalui spasial sentrifugal ini adalah karakteristik pemilik lahan. Jadi tergantung pada pemilik lahannya sebetulnya. Oke, tergantung pada pemilik lahannya dia mau melepas atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya dia aduh yang dekat kota, pinggiran kota ini nggak ada yang mau lepas, ya sudah berarti di agak jauh ke sini pun nggak masalah. Oke. Lah, ini sebetulnya adalah yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Ingat sekali lagi bahwa aspek atau faktor lain yang mempengaruhi itu selain karakteristik pemilik lahan adalah prakarsa pengembangan. Prakarsa pengembang ketika kemudian pengembang itu mempunyai prakarsa untuk oke, ya sudahlah yang kawasan sini saja yang gampang deh, yang pemilik lahannya gampang dibujuk gitu, yang gampang diakuisisi lahannya kita kembangkan di situ. Ketika dia mengembangkan di sini, sekali lagi seperti yang saya sudah jelaskan di minggu kemarin, ada pemukiman di situ. Orang membeli di situ, membeli rumah di situ, tinggal di situ, kemudian mulai mikir nih, aduh kok jauh ya dari pasar ya. Oke, kemudian di sini mulailah ada pertokoan atau ada pasar di sini. Kemudian, aduh kok ini jauh dari sekolah. Oke, kemudian sekolah swasta mulai berdiri di sini. Dan seterusnya sehingga dia akhirnya lama-lama berkembang gitu ya, berkembang sendiri menjadi sentral sendiri, kota-kota satelit itu sendiri akhirnya nyambung dengan kota yang lama, sehingga perkembangan lahan perkotaan yang baru itu menjadi sangat cepat gitu loh. Akuisisinya itu cepat. Kenapa? Karena dia banyak sentral baru kan. Kalau banyak sentral baru di sini berkembang, di sini berkembang, ini berkembang. Waduh, cepat banget akhirnya nanti mereka akan nyambung gitu. Lama-lama lahan hijaunya habis. Lama-lama kota menjadi lebar. Gitu. Lebar dari sisi aspek sekali lagi dari sisi aspek morfologisnya ya. Kalau dari sisi yuridis administratif seperti yang kita sudah pelajari kemarin kan memang ada delimitasi wilayah tertentu gitu loh. Jadi ada wilayah itu memang ada batasannya, ada delimitasinya. Tapi kalau secara fisik morfologis itu kan memang tetap bisa berkembang gitu loh area perkotaan itu. Oke, ini yang paling berbahaya di sini. Oke, kemudian ada lagi yang lain. Ya, ini dia ke sisi-sisi luar daerah terbangun, menyatu secara kompak. Jadi dia itu membuat ring atau membuat selimut gitu ya. Yaitu di situ dia di sini perkembangannya melambat. Oke. Perkembangannya lambat. Kenapa? Karena dia itu pelan-pelan. Jadi hampir tidak terasa gitu.
Nah, hilangnya lahan pertanian otomatis juga lebih lambat. Meskipun tidak menganjurkan, oh kalau gini berarti nggak apa-apa, itu bukan berarti seperti itu ya. Tapi intinya bahwa karena dia itu lambat, berarti ini yang paling aman gitu ya. Dari sekian banyak yang berbahaya, meskipun dia masih punya nilai bahaya juga, tapi dia masih agak lumayan aman gitu. Oke, kemudian ini lebih kepada bentuk-bentuknya ya nanti ya, bentuknya itu apakah dia itu nanti akan mengikuti jalur transportasi sehingga bentuknya seperti star shape seperti tadi yang diutarakan oleh teori poros gitu, atau mungkin dia makin lama itu nanti akan makin berkembang, nanti akan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar, menjadi atau akan bergabung dan menjadikan kota menjadi satu kota yang lebih besar gitu. Nah, penggabungan kota-kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti tersebut disebut dengan konurbasi gitu. Jadi dia itu kota-kota satelit itu dengan kota inti, kemudian dia akan bergabung menjadi satu gitu. Suatu saat akan bergabung menjadi satu karena saking kota-kota kecil itu tadi dia akan melebar sehingga nyambung ke kota inti seperti yang tadi yang lompat katak tadi ya. Nah, tadi itu disebut dengan konurbasi istilahnya. Oke. Kemudian kita bisa cek ini adalah perkembangan jalur transportasi yang sedemikian hingga sehingga semakin mendorong orang untuk melakukan sentrifugal itu tadi. Terus kalau kalian melihat dari arah, kalau misalnya kalian naik kereta, naik pesawat gitu, kalian akan melihat kan kalau dari atas itu kita bisa melihat, kita bisa menikmati gitu. Terutama kalau sore itu akan kelihatan. Kalau sore hari lampu-lampu sudah menyala, itu akan kelihatan bahwa mana yang lampu-lampunya paling terang gitu ya. Kemudian makin ke arah keluar tuh semakin redup dan seterusnya gitu. Itu sebetulnya merupakan satu gambaran nyata gitu loh, gambaran nyata itu seperti ini loh, kota ini yang kita lewati dari pesawat ya, kita lihat dari pesawat itu seperti ini gitu, bentuknya gitu. Nah kemudian ini adalah kawasan-kawasan kumpulan hunian-hunian gitu ya yang berada di tengah-tengah persawahan gitu atau perdagangan gitu ya. Kebetulan ini saya nggak dapat contoh yang untuk dalam negeri, jadi ya saya cari di luar negeri. Nah ini nanti kemungkinan juga suatu saat dia akan berkembang gitu. Ada sedikit perbedaan memang dengan di luar negeri. Jadi di luar negeri itu yang saya tahu itu memang ada strict ya, aturan yang strict yang mengikat. Oke, daerah sini tuh nggak boleh dipakai nih kan gitu. Ini untuk ladang, untuk sawah gitu, sehingga dia nggak bisa melebar lagi gitu. Itu memang ada daerah, tapi memang ada kawasan-kawasan tertentu yang tidak punya aturan seperti itu. Tapi ada area-area yang memang sebagian juga punya aturan strict untuk tidak bisa memindahkan fungsi lahan gitu. Di Indonesia sendiri kita sempat melihat, sempat mempopulerkan dulu adalah sawah lestari ya, artinya sawah lestari itu tidak boleh dialihfungsikan menjadi pemukiman misalnya. Tapi pada prakteknya sekarang semakin lama semakin mudah gitu loh, perpindahan fungsi lahan itu. Kemudian dampaknya apa kalau sentrifugal itu? Sentrifugal itu dampaknya adalah nanti lambat laun akan berkurang lahan pertaniannya, itu jelas. Kemudian karena peningkatan nilai lahan yang tinggi akan mendorong petani untuk menjual lahannya. Itu tadi karakteristik dari pemilik lahan. Pemilik lahannya misalnya lahannya luas tapi dimiliki turun-temurun, akhirnya diwaris, akhirnya suatu saat tetap harus dijual gitu kan, karena harus dibagi-bagi. Nah, hal-hal seperti itu kemudian nanti akan mendorong pemilik lahan untuk menjual lahannya, lebih baik dijual saja gitu. Nah, dijual belum tentu digunakan sebagai sawah kan, tergantung pemiliknya baru dia mau menggunakan sebagai apa gitu. Nah kemudian lahan pertanian yang semula lahan pertanian dia akan berubah fungsi menjadi pemukiman barangkali gitu. Kemudian yang kedua adalah perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Oke. Nah, yang tadinya di daerah-daerah pinggiran itu dia mungkin sederhana, mungkin cukup naik sepeda gitu. Karena adanya
orang-orang yang dari pusat kota yang terbiasa hidup di pusat kota, kemudian dia terdorong keluar dan dia tinggal di luar, dia masih membawa pola hidup yang biasa dia pakai di kota, kemudian dia berada di pinggiran. Nah, itu akan mengubah kehidupan sosialnya ini tadi. Jadi kemudian dia terpengaruh akhirnya. Oh, sekarang udah nggak mau lagi sepeda apaan tuh sepeda gitu. Dia akan meniru untuk mempunyai sekarang minimal motor dong punyanya misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian pinggiran kota atau daerah yang tadinya itu kampung kota gitu ya, itu dia akan menjadi ikut masyarakatnya itu akan menjadi lebih masuk ke kota kemudian gitu secara sosial, ekonomi dan budayanya. Atau kalau dia bisa mengikuti, dia akan ikut berubah, atau kalau dia tidak bisa mengikuti, maka dia akan menimbulkan kecemburuan sosial. Gitu ya. Kemudian saya cepat saja supaya bisa ada waktu untuk diskusi. Spasial sentripetal beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu melebar, kalau yang ini memadat. Jadi urbanisasi itu masuk ya sudah, kemudian memadat di tengah gitu. Memadat, dia nggak keluar lagi. Nah, memadat itu bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Horizontal itu artinya dia mengisi lahan-lahan yang kosong dalam kota. Mau legal, mau ilegal, dia pokoknya ngisi aja di dalam kota, dia menjadi padat. Oke. Kalau yang vertikal itu ditandai dengan adanya pembangunan bertingkat. Ini sebenarnya gambarnya kebalik ya. Mestinya yang vertikal itu berada di bawah. Kemudian yang ini tuh kaitannya dengan yang horizontal itu mestinya berada di atas gitu ya. Gambarnya mau kebalik. Oke, kemudian dari kalau horizontal dan vertikal itu sudah jelas ya. Nah, kemudian sebetulnya kalau spasial sentripetal itu ada 3 model sebetulnya ya kalau untuk Asia dan untuk Amerika Latin biasanya, karena memang untuk negara maju yang ini memang agak jarang ditemui, bukan tidak pernah, tapi agak jarang ditemui. Nah, di sini kalau yang untuk spasial sentripetal yang model 1 ini dia biasanya itu berada di daerah pemukiman yang sudah terbangun dan skalanya kecil perorangan. Oke. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pemukiman itu menjadi kumuh. Contoh, saya tinggal di tengah kota, kemudian ada saudara saya nih yang dari daerah lain mau tinggal dan bekerja di sini atau mungkin mau ikut sekolah di sini atau apapun itu, ya terus dia ikut numpang di rumah saya karena rumah saya cuma kecil, nggak cukup dong kan gitu kan. Akhirnya oke, ya nambah ruang dikit gitu, nambah ruang kamar dikit, 1 kamar, oke. Terus kamar kemudian lama-lama nggak cukup ini kamar, aduh nambah lagi deh sedikit, kemudian dia akan berkembang nambah ruang terus, dan kadang-kadang itu dia memakan ruang yang memang dipakai untuk umum, misalnya di belakangnya itu seperti gambar di belakang itu dia mungkin tidak pakai lahannya, tapi dia bisa jadi dia mengakuisisi jalan di depan atau gang di depan rumahnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kalian suka berjalan-jalan dan mengamati pemukiman menengah bawah gitu ya, itu kalian akan melihat bahwa jalan di depannya itu seringkali diakuisisi menjadi area yang private untuk mereka gitu, entah jadi warung, entah untuk tempat duduk-duduk gitu ya. Jadi entah kadang dipakein tahu-tahu ditambah kamar misalnya, padahal itu area jalan gitu lah. Itu tuh sering kali kita temui seperti itu. Nah, cuma karena ini skalanya kecil, maka hasilnya itu adalah bahwa kesan yang ditimbulkan oleh pemukiman yang spasial sentripetal yang infilling proses ini adalah kumuh, gitu aja. Oke, kemudian yang kedua adalah spasial sentripetal yang model kedua, yaitu dia itu mengisi lahan-lahan yang kosong namun legal atau jelas kepemilikannya. Jadi kepemilikannya jelas, skalanya besar, kemudian dia perorangan atau pengembangan horizontal maupun vertikal. Contoh misalnya di beberapa lokasi kemudian ada rumah susun gitu kan, menyediakan rumah susun. Nah, itu berarti legal kan, orang bisa masuk ke situ. Oke. Kemudian kalau yang ketiga itu dia mengakuisisi lahan yang terbuka. Jadi kalau yang 1, 2 itu tadi sifatnya legal, kalau yang ketiga itu dia mengisi lahan terbuka yang dianggap tidak bertuan, jadi dia ilegal.
Oke, skalanya besar, kumuh dan liar, squatter settlement. Sorry. Bentar. Nah, ini kumuh dan liar, maka dia squatter. Kalau slum itu kumuh tapi dia legal. Kalau squatter itu adalah kumuh dan liar gitu, jadi ilegal. Oke. Nah, di sini dia modelnya adalah formative invasion sebetulnya, bukan infiltration ya. Formative invasion artinya dia itu masif. Masif itu artinya dia dalam invasi atau menduduki tanahnya itu masif. Artinya dia itu skalanya besar, itu tadi sama dengan yang poin kedua ya. Skalanya besar bersama-sama menduduki lokasi tersebut secara ilegal gitu tadi. Jadi berkembang seperti inilah. Ini sebetulnya di daerah mana sih sebetulnya yang lokasi ini tuh sebetulnya lokasinya di mana kalau dari struktur kota yang seperti yang kita bahas di slide pertama tadi. Lokasinya biasanya berada di area-area peralihan atau area-area yang dekat di perumahan permukiman menengah bawah. Jadi biasanya itu lokasinya lokasinya bisa jadi sebentar yang historis Alonso. Nah, lokasinya itu berada di sini sebagian gitu loh, sebagian besar. Kenapa di sini? Karena yang tinggal menetap di apa namanya yang masuk kemudian menetap secara liar itu tadi, dia itu nggak peduli dia liar atau tidak. Yang penting dia bisa tinggal dekat dengan tempat dia mencari mata pencaharian gitu loh. Jadi yang penting bagi dia adalah dia dapat mencari nafkah di daerah sekitar situ. Oke, karena itu dia nggak peduli mau liar atau enggak, pokoknya saya dekat dulu deh. Yang penting saya bisa makan dulu, saya bisa nyari nafkah di situ. Gitu. Nah, ini yang saya sebut tadi kaitannya dengan teori historis tadi bahwa dia itu nanti itu kawasan ini itu akan berkembang, kemudian dia akan di kawasan nomor 2 itu akan turun kualitas lingkungannya, kemudian orang yang mungkin apa namanya punya kemampuan lebih gitu ya, dia akan keluar gitu. Dia akan keluar mencari tempat yang lebih nyaman, lebih cocok buat dia gitu ya. Lingkungannya lebih bagus, standar hidupnya cocok gitu. Nah, kemudian daerah-daerah sini yang kosong ini tadi kemudian akan ditempati oleh orang-orang yang memang dia prioritasnya adalah dia bekerja di CBD itu tadi. Jadi dia itu prioritasnya mendekati CBD, mendekati nomor 1, mendekati inti. Kenapa dia mendekati inti? Tempat bekerja dekat, dia mungkin kerjanya di sektor informal itu sektor yang tidak resmi gitu ya, misalnya pedagang kaki lima, parkir, penjual di pasar, kemudian mungkin apalagi ya, apapun itu penjahit dan sebagainya, di mana dia memang harus berada dekat sini, yang tidak membutuhkan pendidikan khusus gitu ya, sektor informal itu. Nah, kalau dia tinggal jauh dari sini, kemudian dia untuk pulang balik saja dia akan sulit gitu, akan butuh biaya yang banyak gitu. Karena itu dia tinggal di sini prioritasnya. Oke, kemudian dari dampak dari sentripetal atau perkembangan spasial sentripetal atau pemadatan itu tadi apa dampaknya? Dampaknya jelas deteriorasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan maksudnya ya. Kemudian ruang terbuka hijaunya hilang jelas, muncul pemukiman kumuh baik slum maupun squatter ya, legal maupun ilegal, kemudian resiko tinggi terhadap bahaya kebakaran jelas. Itu saya rasa ada pertanyaan dulu terkait yang saya sampaikan. Halo. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Agak cepat ya ini tadi. Tapi sebenarnya gampang sih kalau kalian mempelajari itu. Cukup jelas yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Oke, jelas. Belum ada. Oke, jadi saya rasa cukup jelas. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan nih, saya gantian yang bertanya nih. Salah sendiri nggak ada yang tanya. Oke, saya kalau yang
spasial sentrifugal tadi kan sudah jelas ya. Saya menyebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi nih, gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spasial sentrifugal. Sekarang saya ingin bertanya, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan spasial sentripetal? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab nanti, saya tunjuk loh. Sorry. Bagaimana, Bu? Kenapa? Sebentar. Kenapa ini jadi hilang? Bentar. Gambar saya di situ hilang nggak? Hilang ya. Oke. Karena ini tadi kan kalau spasial sentrifugal, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spasial sentrifugal itu kan jelas ya, ada aksesibilitas yang lebih mudah, pelayanan umum dan seterusnya. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan spasial sentripetal. Ekonomi, Bu, mungkin. Ekonomi, maksudnya gimana, Mas? Mungkin bisa lebih jelas, Mas. Jadi kayak seperti yang diterangkan di teori poros tadi kan, semakin dekat ke inti pusat kota itu kan yang lebih dekat ekonomi yang tingkat itu, Bu, tingkat bawah. Jadi spasial sentripetal itu pemadatannya ini lebih ke itu, Bu, dari masyarakat dari tingkatan ekonomi bawah gitu. Pemadatannya dari masyarakat tingkat ekonomi bawah. Oke. Tapi alasannya apakah karena faktor ekonomi? Maksudnya mungkin bisa diperjelas. Enggak salah sebetulnya, tapi ada beberapa yang perlu diperjelas gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi, Mas Erlangga. Apa ya? Masyarakatnya itu masih bergantung ke itu, Bu, ke pusat kota itu, Bu. Oke. Jadi faktornya adalah faktor ekonomi ya, kedekatan dengan lokasi kerja begitu ya, khususnya untuk yang menengah bawah. Oke, fine, bagus. Yang lain nggak cuma satu, ada Izin beberapa. menjawab, Bu. Ya, oke. Mungkin karena di pusat kota itu lebih banyak fasilitas umum, jadi orang-orang yang berada di yang jauh dari pusat kota ingin lebih ke dalam untuk lebih dekat dengan fasilitas umum yang ada. Oke, bisa juga. Jadi karena memang fasilitas umumnya itu lebih mudah gitu ya. Terus siapa yang yang kalau yang tadi yang Mas Erlangga tadi kan ekonomi, berarti dia pendatangnya adalah atau yang memadat di situ adalah yang dari low income people atau orang yang berpendapatan menengah bawah gitu ya. Yang bukan menengah bawah, yang bawah, low and the lowest mungkin ya. Nah, sekarang kalau yang Fadira yang lebih mendekati karena alasan fasilitas itu siapa? Mungkin contohnya kan fasilitas umum seperti rumah sakit gitu, Bu. Jadi misalnya kayak ada orang-orang tua yang sudah mengidap penyakit gitu, jadi ingin lebih dekat ke rumah sakit. Seperti itu. Lebih dekat contohnya lebih dekat dengan rumah sakit. Berarti yang tinggal di situ itu kalau dari kelas ekonomi siapa kira-kira? Izin melengkapi boleh, Bu? Oke. Siapa tahu Caca masih lanjut nggak, Caca? Belum kepikiran, lanjutin dulu aja. Oke. Ini menurut saya ada dua faktor, Bu. Yang pertama adalah sentripetal itu ada faktor pendorong sama faktor penarik. Nah, kalau menurut saya faktor pendorongnya itu di mana kondisi desa yang menjadikan orang itu tidak mau tinggal lagi di desanya. Seperti kayak minimal lapangan pekerjaan, terus kekangan adat, terus kayak variasi hidup sama sempitnya kesempatan menambah pengetahuan. Terus untuk faktor penariknya mungkin ini, Bu, kondisi kota yang menjadikan orang-orang itu tertarik untuk tinggal di sana. Jadinya hal itu menyebabkan kota tersebut itu menjadi sebuah kota yang maju itu. Jadinya itu yang menyebabkan
terjadinya perkembangan spasial sentripetal itu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, secara umum memang seperti itu. Sekarang yang saya ingin tanyakan lebih jauh nih, Mas. Oke, bagus pendapatnya. Yang menarik itu apa? Yang menjadi faktor penarik itu apa? Izin menambahkan, contohnya kayak kesempatan kerja yang lebih luas, terus luasnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sama keahlian, Bu, seperti itu. Kesempatan kerja, kesempatan untuk mengembangkan kesempatan untuk Sama fasilitas umum yang memadai, Bu, tambahan lagi. Fasilitas. Oke, berarti kan ini sebetulnya satu jawaban itu sebetulnya bertiga itu sama sebetulnya. Memang secara garis besar seperti itu, betul sekali bahwa ada faktor pendorong, yaitu mendorong orang untuk memang jadi kalau kota itu ibaratnya kayak gula gitu, kayak gula. Jadi ada sesuatu yang manis. Kalau orang manis itu kan dia akan didekati kan gitu, karena orang ingin mencicipi bukan orang semut ingin mencicipi gula tersebut gitu. Nah, karena dia menariknya itu karena apa gitu. Nah, yang di sana sudah tidak menarik, ya sudah kita mencari sesuatu yang lebih menarik gitu, yang lebih menjamin kelangsungan hidup kita. Maka bisa jadi karena ekonominya faktornya, bisa jadi karena kesempatan kerja itu tadi, bisa jadi karena fasilitasnya yang lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap di situ mungkin pendidikannya itu tadi ya seperti yang disebutkan oleh Fadira itu tadi, kemudian pendidikan, kemudian mungkin kesehatan itu lebih terjamin. Nah, kedekatan dengan fasilitas ekonomi, fasilitas perdagangan itu juga bisa gitu. Oke. Kemudian kalau disimpulkan, saya ingin bertanya, berarti kalau disimpulkan dari sekian itu tadi ya, mendekati fasilitas karena alasan ekonomi, kemudian ada yang kesempatan kerja dan seterusnya itu tadi, maka kira-kira profil penghuninya itu masyarakat kelas berapa? Bisa ditangkap ya pertanyaan saya? Fariha, tadi udah open mic. Menurut saya masyarakat yang memiliki kriteria untuk memilih kawasan kawasan tempat tinggal seperti itu termasuk ke dalam golongan masyarakat golongan menengah ke atas. Menengah ke atas justru. Menengah ke atas. Sebentar, kita diskusi ya ini ya. Namanya pendapat tuh boleh, tidak masalah. Kenapa menengah ke atas? Karena fasilitas yang diperlukan karena orang-orang yang berada di orang-orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan fasilitas yang banyak dan lebih mewadahi itu pastinya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Oke, kita tampung. Jadi masyarakat menengah atas karena dia keinginan untuk mengaksesibilitas terhadap fasilitas. Oke, fine. Ada lagi yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah atau menambahkan atau punya pendapat lain gitu, boleh aja, silakan. Ada nggak yang punya pendapat lain? Izin menambahkan. Oke, Fadira. Mungkin orang-orang yang menengah ke bawah karena tidak terlalu mampu untuk apa ya bahasanya tidak mungkin mampu, tapi kalau misalnya berada di tengah kota akan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi lebih memilih tinggal di luar tapi membutuhkan fasilitas yang berada di dalam kota. Oke, kita tampung ya. Oke, berarti kan yang berada di yang memadat itu tadi, Fariha bilang menengah atas, Fadira bilang menengah bawah. Oke, yang lain ada nggak? Tadi Khairul Anwar open mic tuh, tapi batal. Iya, Bu, duluan itu. Pak, tadi mau kayak mikir juga sih, Bu. Jadi kan tadi karena bilang menengah atas, tapi menengah bawah juga berkemungkinan gitu, Bu. Kan karena dia di luar nggak ada lapangan kerja, jadi dia memadati pusat kota agar aksesnya mudah. Dia kayak rantau gitu, Bu, merantau.
kalau menurut saya kemungkinannya gitu. Oke. Jadi sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Apa sih yang membuat orang tertarik untuk masuk atau memadat di tengah kota, kan begitu kan? Tadi dijawab bahwa itu ada faktor pendorong dan bahwa ini Bu secara umum ya, faktor pendorong dan menarik Bu. Oke, pendorongnya itu urbanisasi, memang orang datang, atau bisa juga sebetulnya orang yang tadinya dia dari pusat, sebetulnya dia tinggal di situ, bukan tinggal di kota lain, tapi dia tinggal di pinggiran kemudian masuk ke dalam, kan juga bisa gitu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang menarik memang, karena tadi kan disebutkan itu bisa karena ekonominya, bisa karena kesempatan kerjanya, bisa karena tempat tinggal yang mungkin dia sesuai dengan kebutuhannya, bisa jadi karena fasilitasnya, kan begitu. Kemudian saya perdalam lagi pertanyaan menjadi, lalu siapa sebetulnya, profilnya seperti apa yang tinggal di situ? Betul sekali bahwa sebetulnya profilnya itu kan memang kita tidak bisa satu macam gitu loh. Karena memang kita sekali lagi bahwa teori yang disebutkan oleh konsentris tadi ya, teori konsentris itu kan sebetulnya memang masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kekurangannya. Artinya dia itu terlalu homogen gitu loh. Nah, ketika nggak mungkin ketika itu pusat kota sekelilingnya mesti seperti ini kan tidak bisa disamakan seperti itu, karena itu ada pengembangan teori selanjutnya. Nah, dalam konteks pertanyaan saya ini memang betul bahwa yang memadat di tengah kota itu sekali lagi dia sifatnya itu semakin ke tengah, nilai tanahnya bagaimana? Semakin mahal, bukan kan begitu. Nah, orang-orang yang tinggal di yang bisa jadi memang orang-orang yang masuk ke situ yang memang tertarik karena kota itu secara ekonomi lebih menjanjikan, yang urbanisasi itu tadi yang menyediakan kesempatan kerja dan sebagainya, maka dia yang tinggal di situ adalah orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah. Betul. Bukan menengah ke bawah, low and the lowest, jadi sektor informal. Itu dia tinggal di situ. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang mementingkan fasilitas seperti yang disebutkan oleh Fadila dan Fariha itu tadi. Orang yang milih karena fasilitas. Nah, itu orang-orang yang memang menengah atas gitu. Contohnya di di pusat kota dekat CBD mesti sekarang ada mulai bermunculan bukan hanya rumah susun tapi apartemen-apartemen yang eksklusif, yang luxe gitu. Nah, apartemen-apartemen itu sebenarnya nampung siapa sih? Nah, apartemen itu kan juga menampung orang-orang yang memang dia itu mau di tengah kota karena dia itu mencari fasilitas itu tadi. Fasilitasnya mungkin dekat rumah sakit, dekat sekolah dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi dia memadat di situ mahal di situ. Dia memadat di situ, kemudian dia membeli coupling di situ atau membeli ruang di situ, dan dia hanya bisa dicapai mau nggak mau memang oleh orang-orang yang punya penghasilan menengah atas. Jadi memang ada gap di situ nanti di pusat kota itu. Kalau kalian mengamati pusat kota kalian sendiri-sendiri, itu nanti bakal terjadi gap di situ. Di satu sisi dia akan semakin hingar, terutama yang di Jakarta ya. Jakarta itu kelihatan sekali. Jadi di belakang gedung-gedung tinggi itu nanti kalian dengan mudah bisa menjumpai kawasan-kawasan yang memang kumuh gitu. Di satu sisi apartemen gitu tinggi-tinggi, tapi di belakangnya kawasan kumuh. Itu biasa. Jadi memang ada gap di situ. Sementara yang menengah, yang itu biasanya agak menyingkir, memang agak menyingkir ke luar gitu. Jadi kalau saya dulu pernah bekerja di Jakarta di daerah Kuningan gitu, kalau jam makan siang gitu, kita mesti amigos gitu. Amigos itu agak minggir kot sedikit gitu. Jadi kita makan siangnya bukan di perkantorannya itu gitu kan. Perkantorannya pilihannya sedikit, makannya nggak enak, mahal pula gitu kan. Jadi kita memilihnya di kaki lima gitu, di kaki lima. Siapa penyedia kaki lima itu gitu. Penyedia kaki lima itu kan orang-orang yang memang bisa jadi kaum yang datang karena urbanisasi itu tadi. Dia punya melihat peluang bahwa oke, di sini banyak orang kantoran nih, kita sediain kantin dong di sini gitu. Kantin lah itu ilegal sebetulnya gitu. Tapi laris juga gitu karena karyawan-karyawan di situ kan bosen kan kadang-kadang dengan makanan-makanan yang disediakan di dalam gedung. Jadi kita keluar kemudian kita makan istilahnya amigos tadi, agak minggir kot sedikit karena di situ ada kali gitu, ada kali itu di sepanjang kali itu
ada warung-warung makan, dan kita makan di situ. Nah, itu adalah satu simbiosis ya, sebetulnya ada satu simbiosis di mana akhirnya peluang kerja itu jadi muncul untuk orang-orang yang memang datang ke kota itu tadi. Jadi memang betul itu tadi daya tariknya itu bermacam-macam, dan kemudian polanya itu juga dia bermacam-macam. Lalu kalau spasial sentripetalnya itu, kalau yang tadi ini kan sifatnya skalanya kecil ya, perorangan. Nah, ini dia jatuhnya adalah kumuh atau slum. Nah, maka orang-orang yang karena alasan fasilitas, contohnya itu tadi ya, itu dia masuknya spatial infilling proses model kedua. Oke. Jadi dia di lahan-lahan kosong namun jelas atau legal kepemilikannya. Bisa jadi dia diprakarsai oleh pengembang, bisa jadi perorangan. Kalau perorangan berarti dia harus kaya raya gitu. Dia bisa tinggal di situ. Contoh misalnya kalau di Jakarta daerah Kuningan ya, segitiga emas, itu ada namanya daerah Patra gitu, Patra Kuningan. Patra Kuningan tuh yang tinggal di situ ada SBY, ada Habibie gitu, pada tinggal di situ gitu. Artinya dia rumah pribadi tapi tinggalnya di daerah situ. Itu bisa gitu. Tapi berarti dia harus ekstra kaya atau extraordinary people gitu. Nah, kemudian kalau pengembang ya itu tadi nanti bentuknya apartemen gitu ya. Apartemen gitu, luxury gitu. Nah, jadi ini yang menyebabkan kalau yang ini tadi, yang model 1 itu memang low, middle low, bukan middle low and the lowest ya, ini yang low and the lowest ini low and the lowest people gitu, golongan yang bawah gitu, yang rata-rata kemungkinan besar itu sektor informal pekerjaannya. Kemudian kalau yang ini itu dia resmi ya, karena resmi dia beraneka ragam di sini, bisa apartemen, bisa rumah tinggal, jadi dia biasanya middle height ya, middle height people di sini. Kemudian kalau yang terakhir ini, karena dia sifatnya adalah akuisisi lahan yang tidak bertuan, jadi dia sifatnya adalah liar gitu, maka dia di sini jelas lowest gitu ya, yang paling rendah gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi barangkali untuk menyambung diskusi? Nah, ini ada pertanyaan dari ini tadi menambah ya. Ini tadi sudah dibahas belum ya? Oke. Dalam pengklasifikasian luar seni saya dalam 2 hal ya, atau inner outer. Menurut saya seni masuk inner. Saya rasa sudah dibahas tadi. Oke, thank you Gigi. Ada pertanyaan terkait penjelasan saya hari ini? Cukup jelas ya? Ini nggak ada yang jawab, itu memang jelas apa jelas banget, apa malah bingung gitu. Beda-beda tipis soalnya. Cukup jelas, Bu. Oke, cukup. Oke. Berarti kalau demikian hari ini kita akhiri. Maaf atas gangguan teknis yang tadi. Jangan lupa ada tugas, tolong dicek itu di Open Learning di tugas. Kemudian kemarin sempat saya cek itu ada anak yang progresnya masih 0 gitu. Artinya perlu saya ingatkan kembali bahwa saya itu biasanya kalau modul itu hanya saya share sampai seminggu kurang lebih. Jadi dari perkuliahan 2 hari sebelum kuliah kemarin sampai perkuliahan minggu depan itu hanya saya share selama seminggu lebih 2 hari, 9 hari sekitar. Artinya habis itu modul saya close gitu. Kenapa begitu? Kesannya jahat gitu ya. Sebetulnya itu nggak jahat deh, tapi itu membiasakan supaya kalian itu nggak numpuk tugas di satu waktu gitu. Jadi memang ini prosesnya itu mingguan gitu loh. Kita harus ngikutin prosesnya itu secara mingguan gitu. Oke, jadi saya akan close modul untuk setiap minggunya itu sekitar seminggu lebih 2 hari. Nah, yang saya heran ketika saya cek kemarin malam itu masih ada anak yang 0 gitu. Masih ada yang 0. Kalau yang separuh ya oke lah ya, mungkin ada beberapa yang masih kurang gitu, nggak apa-apa, wajar lah yang masih separuh gitu. Tapi kalian perlu mengatur waktu ya, membuat jadwal waktu, schedule waktunya itu perlu ditata gitu supaya nanti nggak ngumpul.
tugasnya itu ngumpul, nanti pas terakhir bingung gitu karena harus download modul misalnya, download modul mempelajari kembali gitu, itu nanti akan menyulitkan kalian sendiri. Oke, saya rasa begitu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti untuk masalah tugas jelas ya, tugas sudah bisa diakses kan dari tadi pagi, harusnya bisa. Sudah, Bu. Oke, tugas sudah jelas, tolong dikirimkan gitu nanti di open learning. Mau tulis tangan, mau tadi ada yang nanya boleh tulis tangan Bu. Nah, sebetulnya kalau saya sih kalau ketik itu kan sebenarnya memudahkan kalian gitu, tapi ya terserah mau tulis tangan juga boleh, nggak masalah. Yang penting nanti filenya satu file PDF. Misalnya Bu, laptop saya lagi rewel gitu, oke tulis tangan nggak masalah, tapi nanti jadikan satu file PDF. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas diskusinya juga gitu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas Lian Setio yang masih merekam kan, ini masih merekam ya Mas? Halo, Masih Bu. oke, bisa di close nanti habis ini ya. Terima kasih atas kesediaannya, nanti kalau sudah tolong dikirim ke saya juga, tadi absensi nanti kirim ke saya ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan tema yang lebih lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.